Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GBDI LCAD Magelang. Hari ini kita kembali bertemu dalam Renungan 79. Kiranya ini terus membawa kita bertumbuh di dalam Tuhan supaya kita bisa menjadi pribadi yang terus bangkit, bergerak, dan berdampak. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, jerat. Jerat itu perangkap atau jebakan yang bisa membahayakan. Ya, kalau kita tahu jerat itu atau perangkap yang biasanya dipakai untuk membuat perangkap bagi hewan, itu bisa membuat hewan itu terluka, bahkan kemudian bisa mati ya. Nah, perangkap yang sama pada manusia juga bisa sangat membahayakan. Ada satu nasihat firman Tuhan yang kita akan baca dalam Amsal 29. Amsal 29 ayat 25. Amsal 29 ayat 25 berkata begini, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Jadi ini sesuatu peringatan yang kita perlu perhatikan. Ternyata ada jerat atau perangkap yang kita harus waspadai, bahkan kita harus hindari supaya kita tidak mengalami kecelakaan, tidak mengalami sesuatu yang berbahaya. Apa yang kita bisa belajar? Amsal berkata rasa takut pada manusia itu bisa menjadi jerat yang membahayakan. Nah, mari kita lihat takut pada manusia atau takut pada orang itu apa yang dimaksudkan. Ternyata ada hal yang kita bisa pahami. Takut pada orang itu adalah beberapa hal di mana kita terlalu fokus pada pendapat, penilaian orang, ya, pada hal-hal yang kemudian orang katakan kepada kita. Bukan berarti kita tidak menerima masukan ya. Tetapi kalau ada hal-hal pendapat, penilaian yang kemudian itu membawa kita melakukan hal-hal negatif, itu bisa menjadi jerat. Ada orang yang takut sekali ditolak sehingga tidak segan-segan melakukan kejahatan. Ada orang yang takut dikritik, ya kemudian tidak segan-segan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Itulah yang dimaksud dengan jerat. Atau ada orang yang karena takut ya kehilangan teman, ingin menyenangkan, ingin mendapat persetujuan, kemudian tidak segan-segan melakukan sesuatu yang sifatnya berbahaya, sifatnya merugikan. Itu yang dimaksud dengan takut kepada orang. Nah, takut kepada orang karena kita takut ditolak, takut dikritik, ingin terus menyenangkan orang lain bisa membuat orang-orang itu membuat pilihan yang buruk dan jatuh di dalam dosa karena menyembunyikan kebenaran. Misalnya takut kehilangan teman kemudian nggak segan-segan berbohong karena sebagian besar yang lain juga melakukan hal yang sama. Atau membuat orang terjatuh dalam jerat untuk membuat pilihan yang buruk karena kompromi dengan nilai-nilai kebenaran. Misalnya ada orang-orang yang kemudian karena takut kepada penilaian orang kemudian berkompromi untuk melakukan kejahatan. Nah, mari kita belajar. Firman Allah sekali lagi mengingatkan kepada kita, takut kepada orang itu mendatangkan jerat. Itu menjadi sesuatu yang harus kita benar-benar waspadai. Alkitab mencatat beberapa hal tentang takut pada manusia mendatangkan jerat. Harun takut kepada rakyat banyak, ya orang Israel. Pada saat Musa sedang tidak ada dan naik ke bukit, dan Harun sangat takut kepada orang-orang yang kemudian mendesak dia. Dan ini ketakutan ini membuat jerat sehingga Harun jatuh dalam dosa ketika mengikuti permintaan bangsa Israel untuk membuat patung anak lembu emas. Ini mendatangkan murka Allah. Raja Saul kehilangan kerajaannya karena takut kepada rakyat. Ya, rakyat waktu itu mendesak dia, ayo selamatkan Agag, seorang raja. Padahal Tuhan sudah berfirman, seluruh rakyat Amalek termasuk rajanya harus dimusnahkan. Nah, ini yang kemudian kita belajar, kompromi karena takut kepada desakan, kepada intimidasi dari orang-orang yang ada di sekitar. Herodes itu takut kepada rakyat, takut kepada permintaan istrinya dan teman-temannya yang mengintimidasi, yang minta kepada dia, ayo bunuh Yohanes ya. Akibatnya Herodes masuk ke dalam jerat dosa dengan benar-benar melakukan pembunuhan kepada Yohanes. Petrus takut kepada
penilaian-penilaian yang orang tanya kepada dia, ya, sehingga dia masuk dalam jerat dosa dan menyangkal Yesus Kristus. Ini beberapa contoh yang kita lihat bagaimana takut pada manusia, takut kepada permintaan-permintaan, penilaian-penilaian bisa mendatangkan jerat yang membahayakan. Jadi mari kita belajar apa solusinya untuk kita mengalahkan rasa takut kepada manusia. Apa solusinya supaya kita tidak terjerat oleh rasa takut yang salah kepada manusia? Yang pertama, kita tentu harus terus taruh dalam hidup kita. Percayalah kepada Tuhan yang mampu melindungi kita. Bahkan ketika kita berkata tidak kepada permintaan-permintaan manusia yang merugikan, permintaan-permintaan manusia yang membuat kita tidak melakukan kebenaran. Mungkin itu tidak nyaman, itu tidak mudah. Tapi waktu kita bilang tidak, aku tetap berpegang kepada kebenaran. Percayalah bahwa Tuhan akan sanggup membela kita yang berani berdiri atas kebenaran. Ibrani 13 ayat 6. Ibrani ayat 13 ayat 6 berkata begini, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, ini adalah satu hal yang kita perlu ingat. Di dunia ini banyak orang yang minta kita untuk lakukan hal-hal apa saja. Itu bisa bahkan dari rumah, dari tempat kita bekerja, dari komunitas kita. Tapi kita harus tahu, harus selalu menyaring ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Sehingga ketika kita berani memilih atau berani menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tahu Tuhanlah yang melindungi kita. Kedua, supaya kita tidak kemudian terintimidasi oleh rasa takut kepada manusia, kita perlu percaya kepada kitab suci lebih daripada percaya kepada manusia. Percaya perkataan Tuhan lebih dari perkataan-perkataan manusia. Terutama kita menyaring perkataan-perkataan manusia sesuai atau tidak dengan kebenaran firman Tuhan. Permintaan-permintaan, ya, kata-kata yang diucapkan kepada kita sesuai atau tidak dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Mazmur 119 ayat 98 sampai 100 berkata begini, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Bapak, Ibu, Saudara, mari perhatikan sekali lagi. Perintah Tuhan itu membuat kita bijaksana. Perintah Tuhan membuat kita berakal budi. Perintah Tuhan itu membuat kita mampu punya pengertian-pengertian yang baik. Sehingga kita tidak mudah terjerat oleh penilaian, oleh pendapat, oleh intimidasi orang-orang di sekitar kita. Karena itu cintai firman Tuhan, bacalah firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan lebih dari perkataan-perkataan manusia. Sehingga kita tidak mudah terjerat dan jatuh ke dalam kesulitan-kesulitan. Yang ketiga, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian jatuh di dalam jerat yang mencelakakan kita, tentunya kita perlu memperhatikan pergaulan kita. Hindari pergaulan teman yang melakukan hal-hal buruk, yang mendatangkan tekanan. Seringkali kita mungkin berpikir, ya nggak apa-apalah saya berteman supaya saya bisa mendatangkan pengaruh yang baik. Ya, kita perlu hati-hati karena firman Tuhan berkata janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33 sudah menjelaskan bahwa tidak mudah kita yang punya kebiasaan baik tapi kemudian coba masuk ke dalam pergaulan yang buruk. Karena cepat atau lambat itu juga bisa menjadi jerat yang membahayakan kita. Jadi kita perlu hindari pergaulan-pergaulan yang buruk. Sehingga ketika ada jerat-jerat yang mulai, ya, karena kita mungkin dekat, kita mungkin sudah biasa, jadi nggak enak hati ketika ditawarikan untuk melakukan sesuatu yang buruk. Kita karena sudah dekat dalam pergaulan, jadi sungkan untuk menolak ketika diajak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Nah, mari kita belajar jaga, hindari pergaulan-pergaulan yang buruk, yang tidak mendatangkan berkat, atau bahkan pergaulan-pergaulan yang kita tahu
wah ini teman-teman saya suka nekan nih, suka memberi tekanan. Ketika kita mungkin nggak mau, lalu mereka nggak segan-segan berkata, ah nggak apa-apa, gitu aja kok nggak berani. Ah kamu cemen, anak Tuhan kok jangan terlalu suci gitu ya. Hati-hati dengan hal-hal itu. Kita belajar untuk menjaga pergaulan yang baik. Yang terakhir, supaya kita tidak terjerat dengan hal-hal yang membuat kita takut dengan orang, hindari pembicaraan, perdebatan yang sia-sia. Ya, kalau semua kita dalam pergaulan komunitas kita perkataan-perkataan yang menjurus kepada perkataan-perkataan yang kemudian tidak membangun kita, ya hindari hal itu supaya kita juga tidak masuk di dalam jerat yang membahayakan kita. 1 Timotius 6 ayat 20 berkata begini, Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ya, ini satu nasihat yang baik. Hindari ya perdebatan-perdebatan yang tidak perlu, pembicaraan-pembicaraan yang tidak menjadi berkat. Itu sebabnya mari kita belajar takut kepada orang itu mendatangkan jerat. Sebaliknya, percaya kepada Tuhan itu dilindungi. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita berani menegakkan kebenaran, tidak takut pada ancaman orang. Alkitab mencatat Daniel tidak takut pada ancaman orang-orang pejabat-pejabat, dia tidak takut pada ancaman gua singa, namun dia percaya kepada perlindungan Tuhan dan tetap menjalankan kebiasaannya berdoa sehingga dia mengalami perlindungan Tuhan selamat dari gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego tidak takut kepada ancaman dan mereka menolak untuk menyembah patung yang dibuat oleh raja. Mereka tetap berani untuk memegang teguh percaya kepada Tuhan sehingga mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tapi mereka mengalami perlindungan dari Tuhan. Jadi mari kita belajar hari ini. Orang tua, ajarlah seluruh keluargamu takut akan Tuhan. Latih anak-anak beribadah kepada Tuhan, suami istri setia kepada Tuhan, berdoa, baca firman, supaya kita mampu untuk berdiri dengan keberanian, ya memegang teguh keberanian kita percaya kepada Tuhan, keberanian kita kepada firman Tuhan. Sehingga waktu ada intimidasi, ada ajakan, ada bujukan, kita bisa berkata dengan berani, aku memilih kebenaran. Anak-anak muda, ya hiduplah takut akan Tuhan, akan firman-Nya. Sehingga di tengah komunitas kita bahkan tetap bisa berdiri, jaga kekudusan pergaulan kita, jaga cara berpakaian kita. Mungkin tren kebanyakan orang bilang, wah ini yang ngetren, baju yang terbuka. Tapi kita bisa dengan berani berkata, tidak, aku anak Tuhan, aku berpakaian yang rapi, aku berpakaian yang sopan. Sehingga itu dapat menjadi berkat. Mungkin orang berkata, wah tren sekarang berbicara dengan seenaknya. Tapi kita anak Tuhan bisa berkata, aku tidak akan ikut itu. Aku berbicara dengan hikmat Tuhan. Jadi mari takutlah bukan kepada orang, tetapi takut kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita akan memberi pertanggungjawaban jawab atas hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Pengkhotbah 12 ayat 13-14 berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Mari kita belajar hari ini, kita bersyukur untuk peringatan ini. Takutlah akan Tuhan, supaya hidup kita akan mengalami kebenaran, mengalami perlindungan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga dan lain-lain, mari salurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena dapat percaya kepada Engkau, dapat percaya kepada firman-Mu. Biarlah itu menolong kami untuk terus menaruh dalam hidup kami takut akan Tuhan, hormat kepadamu, bukan takut kepada manusia yang mendatangkan jerat. Terima kasih untuk peringatan firman-Mu, biar kami seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang
punya kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, kepada firman-Mu, sehingga kami dapat berdiri dengan berani melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Berkati seluruh keluarga GBDI LCD Magelang, supaya kami menjadi umat-umat Tuhan yang mengalami perlindungan Tuhan, karena kami percaya sepenuhnya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada seluruh keluarga GBDI LCD Magelang, supaya kami hidup dan kami hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mata kami, supaya kami memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.